Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin membeli jubah terhormat tingkat tinggi. Apakah kamu memilikinya?" Wandasan tercengang, lalu dia tersenyum dan berkata, "Putra suci Tanyun, jubah terhormat tingkat tinggi tidak ada. Hanya ada jubah terhormat tingkat atas. Apakah kamu mau?" Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, aku ambil jubah terhormat tingkat atas." Wandasan berkata, "Putra suci Tanyun, saat ini kami hanya memiliki tipe pertahanan atau tipe serangan. Sedangkan untuk tipe bertahan dan menyerang sekaligus kami tidak memilikinya. Jadi kamu mau yang mana?" Tanyun berkata, "Untuk tipe pertahanan berapa harganya?" Wandasan berkata, 2 juta batu roh tingkat tinggi. Aku memberimu diskon 20%. Jadi harganya 1,6 juta. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Setelah Wandasan mengatakan hal itu, dia berjalan ke lantai 2. Tanyun menatap sebuah tablet giok yang bertuliskan Pavilion Wanbao. Di sini tidak ada diskon. Melihat itu membuat Tanyun mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian, Wandasan mendatangi Tanyun membawa jubah putih di tangannya. Sekilas Tanyun bisa melihat bahwa jubah itu memang senjata terhormat tingkat atas. Tanyun berkata, "Diaken, aku sangat penasaran. Pavilion ini jelas tidak memberi harga diskon. Mengapa kamu memberi diskon 20%? Wandasan tertegun, lalu dia berkata, "Putra suci Tanyun, sejak kamu menghabisi ribuan lawan dengan kekuatanmu sendiri di arena kehancuran 4 tahun yang lalu, Kepala Divisi Senjata Gerbang Suci memberi perintah bahwa kamu adalah tamu VIP. Semua toko milik divisi senjata akan memberikan 20% untuk Putra Suci Tanyun." Tanyun mengerutkan keningnya, lalu dia bergumam, "Xie Juechen dan leluhur divisi senjata, mengapa mereka begitu memperhatikan diriku?" Ketika Tanyun bergumam, Wandasan berkata dengan santai, "Putra suci Tanyun, tidak hanya semua toko divisi senjata yang memberimu diskon 20%, tetapi juga toko milik divisi pil, divisi jimat, dan divisi formasi." Mendengarkan hal itu, Tanyun bergumam lagi, "Kepala divisi pil Gongsun Yangchun, kepala senjata Xie Juechen, kepala jimat Su Daosheng, dan kepala formasi Feng Qingcheng. Sekarang mereka berniat berteman baik denganku. Pasti ada tujuan lainnya. Sangat mungkin dengan bakat dan kemampuanku untuk melompati tantangan telah membuat leluhur mereka tertarik padaku. Apakah kalian ingin menarikku menjadi bagian dari kalian? Ataukah kalian ingin mencari tahu tentang rahasiaku?" Setelah mencibir di dalam hatinya, Tanyun mengeluarkan 1,6 juta batu roh tingkat tinggi dan mengambil jubah putih. Setelah memakai jubah itu, Tanyun keluar dari Pavilion Wanbao dan terbang menuju alam rahasia divisi berjasa Gerbang Suci. Sekarang Tanyun memiliki jubah yang bisa menyesuaikan tubuhnya. Tanyun tidak akan khawatir lagi jika menggunakan garis keturunan Hongmeng. Ketika Tanyun berada 100 mil jauhnya dari gerbang alam rahasia divisi berjasa, sebuah bayangan hijau turun dari langit. Segera Zhongli Yuxin melayang di depan Tanyun. Tanyun terkejut dan berkata, "Senior Zhongli, mengapa kamu ada di sini?" Zhongli Yuxin berkata, "Awalnya kamu memberitahuku bahwa kamu akan kembali dalam 1 tahun, tetapi kamu justru kembali lebih lama." Tanyun tiba-tiba berkata dengan nada meminta maaf, "Aku telat karena ada urusan sesuatu. Apakah kamu benar-benar menungguku beberapa tahun ini?" Zhongli Yuxin berkata, 4 tahun yang lalu aku berjanji akan menemuimu 1 tahun kemudian. Tentu saja aku menepati janjiku. Kamu terlalu lama pergi, itu membuatku khawatir. Tapi sekarang kamu sudah kembali, aku menjadi lega."
Mendengarkan hal itu, Tanyun merasa sangat menyukai Song Liusin. Lalu dia berkata, "Terima kasih atas perhatian senior Zhongli. Aku juga mengucapkan selamat kepada senior Zhongli karena telah dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama." Pada saat ini, sebenarnya Song Liusin menyembunyikan ranahnya dan hanya memperlihatkan alam jiwa suci tingkat pertama. Song Liusin tersenyum dan berkata, "Aku juga mengucapkan selamat padamu. Aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 4 tahun, dan kamu dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama." Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku dipromosikan begitu cepat setelah berpetualang." Song Liusin berkata sedikit, "Baiklah, saudara dan juniormu dari divisi berjasa sudah menunggumu terlalu lama. Mereka semua pasti mengkhawatirkan dirimu." Tanyun berkata, "Senior, bagaimana jika kamu ikut denganku?" Song Liusin berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu, aku sudah lega melihatmu kembali dengan selamat. Kamu akan sibuk setelah ini. Jika sudah ada waktu luang, kamu bisa pergi ke divisi senjata untuk menemuiku." Mendengarkan hal itu, Tanyun sedikit tersentuh. Tanyun tidak menyangka bahwa wanita ini sudah menunggu dirinya lebih dari 3 tahun dan mengkhawatirkan keselamatannya. Tanyun berkata, "Terima kasih atas perhatian senior Zhongli. Jika aku punya waktu luang, aku akan mengunjungimu." Song Liusin seolah memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata dengan ekspresi khawatir, "Junior Tan, 1 tahun lagi akan ada kompetisi murid inti dari 10 divisi. Kamu seharusnya tidak berpartisipasi karena memiliki banyak musuh." Tanyun kebingungan dan berkata, "Kompetisi murid inti? Tolong beritahu aku." Song Liusin tersenyum manis dan berkata, "Mulai sekarang aku akan memanggilmu Tanyun. Kamu bisa memanggilku Yusin." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Yusin, bisakah kamu memberitahuku apa itu kompetisi murid inti?" Song Liusin mengangguk dan menjelaskan, "Di gerbang suci, total ada 100 tambang batu roh tingkat atas dan 300 tambang batu roh tingkat tinggi. 400 tambang batu roh itu dibagikan kepada 10 divisi sesuai peringkat kompetisi murid inti. Setelah 60 tahun, akan diadakan kompetisi murid inti lagi." Oke guys, buat yang bingung, Mimin perjelas ya. Jadi sehabis kompetisi murid inti, tiap divisi dipinjamkan tambang batu roh selama 60 tahun sesuai peringkat mereka. Setelah 60 tahun akan diadakan kembali kompetisi murid inti. Oke, kita lanjut. Setelah Tanyun mengangguk, dia berkata dengan santai, "Yusin, apakah ada hadiah selain tambang batu roh?" Song Liusin berkata dengan penuh semangat, "Ada banyak hadiah, tetapi ada hadiah yang hanya didapatkan oleh peringkat 10 besar. Pertama-tama, 10 murid inti teratas tidak hanya dihadiahi senjata, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menaklukkan senjata suci." Tanyun berkata, "Senjata suci apa itu?" Song Liusin berkata, "Tentu saja itu adalah pedang dewa yang dibawa kembali oleh leluhur dari tanah abadi puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, roh pedang wanita yang ada di pedang itu sangat keras kepala. Selama bertahun-tahun, murid inti yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mendekati pedang dewa itu. Aku juga mendengar, meskipun leluhur membawa pedang itu ke sekte, tetapi leluhur juga tidak bisa menggunakan pedang itu. Karena hal itu, leluhur mengatakan bahwa jika ada murid yang bisa menaklukkan roh pedang dewa itu, murid itu akan memiliki pedang dewa itu selamanya. Murid itu juga akan menjadi kepala sekte muda. Tentu saja, setelah menjadi kepala sekte muda, murid itu masih harus belajar mengelola sekte sebelum menjadi kepala sekte yang sesungguhnya. Hanya saja, selama puluhan ribu tahun, tidak ada murid inti, putra suci, atau wanita suci yang mampu mendekati pedang dewa. Selain itu, jika tidak ada murid yang bisa menaklukkan roh yang ada di dalam pedang dewa, maka untuk mencari kepala sekte muda akan melalui sebuah kompetisi. Mendengarkan hal itu, wajah Tanyun tampak biasa saja.
tetapi dia sebenarnya sangat bersemangat. Tanyun dapat memastikan bahwa pedang dewa itu adalah pedang dewa Hongmeng yang dicuri leluhur sekte suci Huangfu dari jurang pemakaman dewa yang ada di tanah abadi. Bagi Tanyun ini adalah kejutan besar. Tanyun diam-diam memutuskan bahwa dia akan mengambil kembali pedang dewa Hongmeng. Tanyun berkata, Yusin, terima kasih telah memberitahuku mengenai apakah aku akan berpartisipasi atau tidak. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku akan berkultivasi. Kita akan bertemu kembali setelah 1 tahun. Setelah itu, Zhongli Yusin pergi menjauh. Kemudian, Tanyun masuk ke dalam alam rahasia divisi berjasa. Lalu butuh setengah jam untuk sampai di lapangan berjasa. Tanyun melihat ke bawah. Matanya menunjukkan kerinduan yang mendalam. Di hadapannya, ada Shen Shubing yang sudah mencapai alam jiwa suci tingkat sempurna. Shen Shubing berdiri tegak di arena berjasa nomor 1. Dia menceritakan sesuatu kepada 5.000 murid. Di sampingnya, ada Shen Shuzhen yang berada di alam jiwa tingkat kedua. Di bawah arena, ada Toba Yingying, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian, Huang Fuyu dan Nanggong Ruksui. Sekilas Tanyun melihat bahwa Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian dan Huang Fuyu sudah dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat kelima. Nanggong Ruksui di alam jiwa suci tingkat keempat. Toba Yingying memang layak menjadi reinkarnasi dari Dewara Surgawi. Dia sudah dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat ke-7. Oke guys, aduh semakin seru kan. Mas Bambang akhirnya menemukan petunjuk di mana salah satu pedang dewa Hongmeng miliknya. Mimin gak sabar sih. Gimana reaksi semua orang melihat Tanyun dengan mudah dikenali oleh pedang dewa Hongmeng yang dianggap oleh semua orang itu pedang dewa atau pedang suci. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.